Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan, bagi Bapak dosen yang sedang menyaksikan video kami kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan memberikan atau melakukan video pembahasan atau analisis tentang praktikum yang sudah kami lakukan. Nah, ada yang pertama ada saya dengan NIM 38 Muhammad Misyadat, lalu ada rekan saya Rizky Marjohan, dan yang anggota ketiga ada Muhammad Yusuf Al-Fadri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kami ajukan, lalu kami melakukan praktikum. Nah, pada video ini akan kami bahas bagaimana hasil atau bagaimana nanti proses praktikum itu dilakukan. Nah, baiklah, yang pertama akan saya lakukan share screen terlebih dahulu. Itu langsung saya serahkan kepada Rizky Marjohan untuk menjelaskan langsung kepada beliau. Langsung saja dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan langsung menjawab mengenai pertanyaan yang sudah kami berikan itu dalam yang salah satunya itu apa itu muatan. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom, dan muatan ini terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana sih karakteristik dari muatan. Nah, untuk karakteristik dari muatan itu sendiri, untuk muatan positif itu medan arah yang dihasilkan itu selalu mengarah ke luar, dan untuk muatan negatif itu medan arahnya selalu mengarah ke dalam. Kemudian kami mengajukan pertanyaan itu mengenai bagaimana jika kedua muatan yang berbeda didekatkan. Nah, jika kedua muatan yang berbeda, yaitu positif dengan negatif, didekatkan, maka akan menghasilkan peristiwa yaitu tarik-menarik. Hal itu disebabkan karena dari medan arah yang dihasilkan dari muatan-muatan tersebut. Nah, seperti yang di yang 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 dilakukan sekarang ini, yaitu muatan dari positif ini mengarah ke arah muatan negatif. Kemudian sebaliknya juga muatan negatif itu mengarah ke muatan positif. Nah, dengan demikian terjadilah hal tarik-menarik. Kemudian apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Nah, hal yang menyebabkan hal itu dapat terjadi itu medan medan arah dari muatan-muatan itu sendiri, yaitu muatan negatif maupun muatan positif. Yaitu muatan negatif tadi yaitu mengarah ke dalam, kemudian muatan positif itu mengarah keluar. Baik, terima kasih kepada saudara Johan. Baiknya saya akan ambil alih kembali. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, di sini akan rekan saya jawab, yaitu saudara Yusuf. Sebelumnya saya akan menampilkan simulasinya. Nah, kami menggunakan simulasi yang berbeda untuk yang kedua ini.
yaitu tentang build an atom atau membangun sebuah atom. Nah, kenapa kami mengambil ini? Karena kami rasa ini cukup untuk mengilustrasikan bagaimana suatu muatan itu dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah simulasinya. Oke, sedang proses untuk digunakan. Oke, hampir selesai. Nah, oke, seperti ini. Nah, tanpa panjang lebar, saya silakan kepada saudara Yusuf untuk menjelaskan ini. Silakan kepada saudara Yusuf untuk mengambil alih. Silakan. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Isyaq Fakotri, NIP A1C320029. Baiklah, saya akan mempresentasikan percobaan PET kedua. Sebelumnya teman saya Johan telah menjelaskan pada percobaan PET ke pertama tentang macam-macam muatan di mana ada muatan positif dan negatif. Lalu apa penyebab terbentuknya muatan positif dan negatif? Akan saya bahas pada percobaan PET ini. Baiklah, kita sudah ketahui bahwa atom terdiri dari proton yang bersifat positif, neutron yang bersifat netral, elektron yang bersifat negatif. Di sini saya akan membuat suatu atom yang dapat menjawab pertanyaan kapan suatu bahan bermuatan positif dan kapan bahan bermuatan negatif. Di sini saya akan memasukkan proton ke dalam atom. Dapat kita lihat bahwa ketika dapat kita lihat bahwa atom tersebut membuat bermuatan positif karena kan jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Dan ketika saya memasukkan elektron ke dalam atom, dapat dilihat bahwa atom bersifat netral karena jumlah proton dan elektron sama. Dan ketika saya menambahkan elektron ke dalam atom sifatnya menjadi negatif dikarenakan jumlah elektron lebih banyak daripada atom. Jadi begitulah kenapa ada bahan muatan positif dan negatif, dikarenakan setiap atom memiliki muatan proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Musadat. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin saya ada sedikit informasi tambahan. Nah, baik. Dalam pertanyaan terakhir kami itu ada saya bertanya. Suatu elektron itu bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, jawabannya adalah ada partikel yang lebih dalam lagi yang menyusun proton atau elektron. Nah, itu namanya adalah quark. Nah, sebentar. Nah, jadi quark ini dia itu ada 3. Jadi dalam sebuah proton itu ada 3 quark. Nah, quark ini ada 6 jenis. Jadi ada up, ada charm, lalu ada top, ada down, ada strange, dan ada bottom. Nah, untuk Untuk elektron itu dia terdiri dari beberapa 3 tetapi berbeda. Nah, sebentar saya cari terlebih dahulu.
Nah, atau yang proton saja kita contohkan. Jadi setiap quark itu kan ada 6 jenis. Nah, ada 6 jenis. Nah, seperti ini. Nah, untuk proton itu terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Nah, tadi kan sudah kita ketahui nih nilainya. Nah, nih untuk proton. Nah, jadi untuk proton itu terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Jadi 2 quark up itu muatannya 2/3. Nah, jadi 2/3 ditambah 2/3. Nah, sedangkan quark down itu nilainya -1/3. Jadi itu kalau dijumlahkan maka hasilnya 1. Itulah kenapa proton muatannya 1. Nah, eh, untuk neutron, ini contohnya untuk neutron. Untuk neutron itu terdiri dari 2 quark down dan 1 quark up. Nah, itu kan tadi untuk quark up itu nilainya 2/3, sedangkan untuk down itu -1/3.